Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang cukup kontroversi teman-teman, kejadian sholat di salah satu pondok yang namanya Pondok Al Zaitun, dengan poin pertama, sholat berjarak dan ada, mohon maaf, wanita di soft laki-laki atau di soft depan. Kita akan ambil referensi teman-teman, menambah wawasan kita bagaimana menyikapinya atau meluruskannya ataupun mengomentari permasalahan ini. Sang pimpinan pondok sudah mengikuti dalil katanya, yakni di surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Coba kita tengok teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Sesungguhnya ataupun niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dari terjemahnya saja sudah sangat jelas teman-teman sekalian, bahwa ayat ini untuk memberi kelapangan kepada teman-teman di dalam bermajelis, bukan di dalam sholat, bukan di dalam bersoft-soft sholat. Jika tengok tafsir, misalkan tafsir Ibnu Katsir, di situ juga dijelaskan asbabul nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermajelis dengan sahabat-sahabat, kemudian datanglah ahli Badar, datanglah sahabat-sahabat yang dulu ikut berperang. Ternyata tempatnya sudah hampir penuh sehingga mereka berdiri. Maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang sudah duduk untuk memberikan tempat duduk, untuk memberikan kelapangan di dalam bermajelis. Jadi bukan memberi kelapangan di dalam saf sholat. Intinya sang pimpinan pondok telah gagal paham terhadap ayat ini. Kemudian kita tengok dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertama adalah jika kita buka di hadis Bukhari nomor 719 atau An-Nasa'i nomor 814 insyaallah ya. Aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min warai dhuhri. Tegakkanlah shaf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang. Hadis ini ternyata dipahami oleh para sahabat ataupun dipraktekkan oleh para sahabat. Tengok atau lihat di hadis riwayat Bukhari nomor 725 atau lihat di Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 498. Wa kana ahaduna yulziqu man kibahu biman kibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kaki dengan kaki temannya. Jadi mempraktekkan di dalam sholat, softnya itu adalah para sahabat, pundak ditempelkan dengan pundak temannya, kakinya ditempelkan dengan kaki temannya, teman-teman. Jadi dirapatkan, bukan direnggangkan. Selanjutnya yang ketiga poinnya, tentang ada wanita yang berada di soft laki-laki atau soft depan. Gitu. Hadisnya sudah sering kita dengar teman-teman sekalian, yakni khairu sufufir rijali awaluha wasyaruha akhiruha. Sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan, dan sejelek-jeleknya soft laki-laki adalah paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wasyaruha awaluha. Dan sebaik-baik soft perempuan adalah di akhir, di belakang, dan seburuk-buruk soft perempuan adalah yang di depan. Jelas ya? Hadis ini pertama memberikan pemahaman bahwa softnya laki-laki dan perempuan itu terpisah teman-teman sekalian. Bukan campur, bukan berarti yang perempuan itu boleh ke depan, meskipun itu buruk terus boleh. Tidak, tetapi laki-laki dan perempuan dipisah. Laki-laki itu softnya di depan, perempuan ataupun wanita itu di belakang. Yang laki-laki, poin kedua adalah yang paling baik adalah yang soft paling depan, bahkan dekat dengan imam itu adalah paling baik, yang nilai pahalanya lebih besar. Sedangkan nilai pahala soft-soft yang paling belakang semakin sedikit, semakin jauh dari imam semakin sedikit, ataupun semakin kecil pahalanya. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang perempuan tetap di soft belakang ataupun berpisah, bergerombol dengan perempuan, tidak campur dengan laki-laki. Dan sebaik-baik softnya adalah yang perempuan di belakang. Kemudian nilainya lebih besar. Kemudian ke soft depannya nilai pahalanya atau nilai keutamanya lebih kecil. Itu adalah hadis tersebut, dan itu dipahami oleh kaum muslimin dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kaum muslimin yang paham, kecuali yang gagal paham. Jika benar bahwa yang ada di soft
di Pondok Al Zaitun itu yang sedang melaksanakan sholat id adalah orang kafir, maka teman-teman ini adalah tidak pas, bahkan keterlaluan. Ini bukan toleransi, tetapi adalah mencampur adukan atau melecehkan agama. Ya, kita coba lihat bersama surat Al-Kafirun, bahwasanya di surat Al-Kafirun tersebut asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir dahulu mengajak kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk sama-sama beribadah secara bergantian. Satu waktu bersama dengan kaum muslimin, semua orang kafir dan orang muslimin beribadah bareng di tempat di kaum muslimin. Kemudian satu waktu lagi kaum muslimin mengikuti orang-orang kafir, maka turunlah ayat kafirun. Yang mana inti dari surat Al-Kafirun adalah satu, bahwasanya tata cara ibadah kaum muslimin dan orang kafir adalah berbeda. Dua, yang diibadahi, yang disembah kaum muslimin dengan yang disembah orang kafir adalah berbeda. Kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang satu. Sedangkan orang-orang kafir menyembah bukan Allah Subhanahu wa taala atau juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam Islam sudah gamblang dan sudah jelas toleransi lakum dinakum waliyandin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan engkau beribadah dengan tata cara di tempatmu beribadah, dan kami juga akan melakukan ibadah dan dengan tata cara ibadah kami sesuai sesembahan kami, tanpa saling menjelekkan dan tanpa saling mengganggu. Itulah toleransi. Kalau dicampur seperti itu bukan toleransi, tetapi justru itu adalah menodai agama, menodai ibadah. Madhabnya madhab Bung Karno. Jadi ketawa kita ingin ya teman-teman sekalian. Masya Allah, subhanallah. Ya, kita pahami dulu tentang madhab. Apa itu madhab? Kita kenal ada, setidaknya ada 4 yang sudah terkenal. Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ya. Apa itu madhab? Secara terminologi teman-teman, madhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam atau ulama mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan, seorang ulama yang cukup terkenal ya, beliau juga menjelaskan apa itu madhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat seorang alim ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah dan yang lainnya, seperti masalah fikih, masalah akidah dan yang lainnya, yang berdasar pada disiplin ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sekarang sang pimpinan pondok menyebutkan teman-teman yakni mengikuti madhabnya Bung Karno. Dari makna madhab tersebut, apakah Bung Karno masuk? Maaf, sebelumnya kita tidak akan merendahkan nama Bung Karno. Kita tidak akan mengkecilkan kebesaran nama Bung Karno. Tidak mengkerdilkan perjuangan Bung Karno. Tidak. Kita mengakui, kita bangga dengan Bung Karno yang telah berjuang menjadi seorang pahlawan yang sehingga negeri ini bisa seperti ini. Tetapi kita akan dudukkan sebagaimana mestinya, kita akan berikan sebagaimana mestinya, kita akan hormati sebagaimana mestinya, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, apakah Bung Karno itu adalah alim ulama, seorang mujtahid? Adakah di antara ulama yang pernah menyanjung Bung Karno sebagai seorang ulama atau seorang mujtahid yang biasa dilakukan oleh para 4 madhab? Setidaknya ada 4 yang cukup terkenal, meskipun masih ada atau banyak yang lain. Seperti Imam Syafi'i menyanjung Imam Ahmad, begitu juga sebaliknya. Adakah yang melabeli ataupun menyanjung Bung Karno dari para ulama-ulama di zamannya sehingga Bung Karno disebut sebagai mujtahid? Yang kedua adalah, apakah Bung Karno telah mengikuti disiplin ilmu untuk menjadikan dia memiliki fatwa tentang agama, tentang fikih, tentang akidah, sehingga disiplin ilmu itu akan menghasilkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapatnya? Tidak ada sejarahnya Bung Karno mengambil disiplin ilmu agama tentang, khususnya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sanadnya, perawinya dan lain sebagainya, bahkan termasuk mungkin juga tafsir Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menjumpai. Yang ketiga teman-teman sekalian, apakah Bung Karno telah meninggalkan karya-karya tentang madhab seperti Imam Syafi'i, tentang Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
yang semoga mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bung Karno tidak ada, setahu saya tidak ada sama sekali peninggalan tentang pendapat ataupun fatwa-fatwanya yang berkaitan dengan agama, baik itu ibadah, baik itu fikih, baik itu akidah, muamalah dan lain sebagainya. Tidak ditemukan karya-karya beliau yang beliau tinggalkan. Yang beliau tinggalkan adalah karya kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri ini merdeka. Seperti itu ya. Nah, jadi tolong untuk didudukan sebagaimana mestinya. Sekali lagi, kita tidak akan mengkerdilkan nama besar Bung Karno. Tidak, kita bangga dengan beliau. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat di video-video yang sudah tersebar bahwasanya sang pimpinan pondok telah bertemu, entah itu dengan melamun ataupun bermimpi dengan Bung Karno, kemudian bisa mengambil suatu tindakan fatwa ataupun keputusan tentang agama. Ini namanya, mohon maaf, orang ini sedang halu. Kenapa? Karena agama ini dibangun berdasarkan ilmu, teman-teman sekalian. Berdasarkan ilmu. Al-Quran, hadis, dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan diikuti oleh orang-orang setelahnya. Itu adalah dasar ilmu kita, dasar agama. Sekali lagi, Al-Quran, sunnah Nabi yang dipahami oleh para sahabat dan diikuti oleh orang-orang soleh setelahnya. Gitu. Itulah agama berdasarkan itu. Agama bukan berdasarkan halusinasi. Agama bukan berdasarkan mimpi. Agama bukan berdasarkan lamunan-lamunan seperti itu. Tidak. Itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Bagaimana nanti setiap pondok kemudian orang-orang pimpinan-pimpinan pondok kemudian berhalusinasi memutuskan suatu perkara ataupun bermimpi dengan, ada yang bermimpi dengan Bung Karno, besok ada yang bermimpi dengan Bung Hatta, ada yang besok ketemu dengan siapa lagi, jangan-jangan bertemu dengan DNI di PKI. Nah, ini repot nanti teman-teman sekalian, repot. Tidak bisa seperti itu. Agama berdasarkan ilmu. Oke, demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan insya Allah ikuti terus, dan jangan lupa untuk subscribe, ikuti terus materi-materi yang bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita semua dari subhat-subhat yang berbahaya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.